Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Ulum, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 2 PPNA Universitas Muhammadiyah Surakarta. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan unsur-unsur pembelajaran yang ada dalam modul ajar yang saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Unsur yang pertama yaitu mengenai dengan teori belajar. Teori belajar itu mengacu pada seperangkat pernyataan umum yang digunakan untuk menggambarkan realitas pembelajaran. Teori belajar ini pada umumnya ada 3, yaitu teori belajar behavioristik, teori belajar kognitif, dan teori belajar humanistik. Unsur teori belajar yang terdapat dalam modul ajar yang saya buat yaitu unsur teori belajar kognitif. Karena teori belajar kognitif itu selalu didasarkan pada kognisi atau tindakan mempersepsikan atau memikirkan keadaan di mana pelaku itu terjadi, atau bisa dikatakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pembelajaran ini bersifat analitis dan lebih terfokus pada pembentukan pengetahuan dan penalaran. Selanjutnya, unsur perkembangan sosial. Menurut Yuda, perkembangan sosial dapat dilihat dari beberapa indikator berikut. Yang pertama, berani mengungkapkan pendapat. Yang kedua, mampu berinteraksi dengan sebaya. Yang ketiga, bekerja sama. Yang keempat, menjadi panutan. Dan yang kelima, mampu memecahkan masalah secara bersama. Untuk mengembangkan perkembangan sosial pada peserta didik, diperlukan stimulus pembelajaran yang mengacu pada indikator-indikator tersebut. Pemenuhan indikator dapat diinterpretasikan melalui pembelajaran yang akan dilakukan. Unsur-unsur perkembangan sosial dalam modul ajar yang telah saya buat. Dalam modul ajar yang telah disusun, berikut tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan aspek sosial pada peserta didik. Yang pertama, itu kegiatan presentasi interaktif kepada peserta didik guna mengembangkan potensi sosial peserta didik untuk berani mengungkapkan pendapat. Jadi dalam penyampaian materi, guru bersifat interaktif, bertanya kepada peserta didik agar melatih kepercayaan diri peserta didik mengungkapkan pendapat di depan umum. Yang kedua, melakukan kegiatan diskusi kelompok yang bertujuan agar peserta didik mampu mengembangkan kemampuan sosial dalam aspek bekerja sama dengan teman sebaya maupun berinteraksi dengan orang lain, dan dapat menjadi panutan ketika bersama-sama mengerjakan tugas kelompok. Itu dengan kegiatan diskusi tadi. Ketiga, melakukan kegiatan berkelompok untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Nah, ini bertujuan untuk melatih peserta didik memecahkan masalah bersama-sama atau secara tim. Ini unsur-unsur perkembangan sosial dalam modul ajar yang telah saya buat. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru menjadi fasilitator kebutuhan karena setiap murid itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sehingga tidak bisa diperlakukan secara sama. Perlu diketahui, aspek pembelajaran berdiferensiasi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Langkah pertama sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, perlu dilakukan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik yang diantaranya itu meliputi 3 hal. Yang pertama, kesiapan belajar. Yang kedua, minat belajar. Dan yang ketiga, profil belajar peserta didik. Oke. Selanjutnya, implementasi pembelajaran berdiferensiasi dalam modul ajar yang telah saya buat. Berikut interpretasi berdiferensiasi pada modul ajar yang telah saya susun. Yang pertama, diferensiasi proses. Ini saya menggunakan media PowerPoint untuk memenuhi gaya belajar peserta didik visual. Terus yang kedua, diferensiasi produk. Saya menggunakan media Kahoot dalam asesmen yang bertujuan untuk memfasilitasi gaya belajar audiovisual.
dan membuat produk keluaran berupa infografis melalui Canva sebagai pemenuhan gaya belajar kinestetik. Oke. Lanjut kepada konsep asesmen pada modul ajar. Asesmen itu merupakan proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik, yang hasilnya kemudian digunakan sebagai bahan refleksi serta landasan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Umumnya, asesmen itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu asesmen diagnostik, yang kedua asesmen formatif, dan yang ketiga asesmen sumatif. Unsur-unsur asesmen yang saya gunakan dalam modul ajar. Yang pertama, asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini saya lakukan pada awal pembelajaran dengan memberikan pertanyaan kepada peserta didik untuk mengetahui sejauh mana pemahaman awal materi peserta didik. Yang kedua, asesmen formatif. Asesmen formatif ini dilakukan dalam bentuk uji keterampilan peserta didik yang dapat dilihat dari hasil produk. Ini kebetulan di modul ajar saya, produk yang dihasilkan itu berupa infografis. Yang ketiga, ini asesmen sumatif. Asesmen sumatif ini dilakukan dengan uji pemahaman peserta didik dengan materi yang diberikan, diukur dengan menggunakan kuisi atau Kahoot yang telah saya buat. Sekian presentasi unsur-unsur dari teori belajar, perkembangan sosial, pembelajaran berdiferensiasi, dan asesmen pada modul ajar yang telah saya buat. Sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.